Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan proyek Jakarta Smart City dan dalam proyek ini nantinya masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka kepada Pemprov DKI Jakarta. Kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Ali Amran dari Balai Kota Jakarta. Ya Faizin, sejauh apa perkembangan proyek Jakarta Smart City? Ya, Siti, sejak diluncurkan pada akhir tahun lalu, proyek Jakarta Smart City ini terus mengundang perhatian masyarakat. Terbukti dalam setiap harinya rata-rata sudah ada 1.000 laporan yang masuk kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Jakarta Smart City. Dan dapat terlihat seperti di layar ini, dalam aplikasi Jakarta Smart City ini masyarakat bisa melaporkan berbagai permasalahan di ibu kota seperti mulai kemacetan, pelanggaran, masalah kriminalitas, fasilitas jalan yang rusak, dan juga masalah-masalah sampah dan parkir liar, dan masih banyak masalah lainnya. Dan nantinya laporan-laporan dari masyarakat tersebut bisa langsung diteruskan kepada pihak yang birokrasi yang berwenang, dan ini salah satunya melalui aplikasi Crop. Dan juga untuk mendukung aplikasi Jakarta Smart City ini salah satunya digunakan aplikasi sosial media yang bernama Clue. Clue ini salah satu aplikasi sosial media pendukung Jakarta Smart City yang diciptakan oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Dan untuk pengembangan dari Jakarta Smart City ini nantinya pada bulan depan atau akhir tahun direncanakan akan dibangun pusat komando yang ada di Balai Kota ini untuk semakin memperkuat komando dari laporan masyarakat yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi melalui Jakarta Smart City, sehingga laporan-laporan dari masyarakat ini bisa dengan cepat ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, Nastiti. Ya, Faizin, seperti apa cara kerja aplikasi Clue? Ya, salah satu aplikasi yang sangat dominan dalam Jakarta Smart City ini adalah aplikasi Clue, dan kita akan berbincang dengan Ivan, salah satu marketing dari aplikasi Clue ini. Ivan, bisa dijelaskan nanti seperti apa cara masyarakat untuk melaporkan masalah-masalah yang melalui aplikasi Clue ini? Ya, jadi dalam rangka program Jakarta Smart City ini, Clue sebagai salah satu sosial media yang hadir di Indonesia saat ini bekerja sama dengan Pemprov Jakarta untuk sebagai partisipasi aktif untuk masyarakat lebih peduli lagi terhadap isu-isu yang ada di sekitar kotanya. Jadi hanya dengan melakukan download di Apple Store atau juga di Google Play Store, kemudian cukup memposting atau foto laporan ke isu yang ada di sekitar kita, kemudian nanti akan masuk ke portal Smart City Jakarta. Kemudian ditunjukkan salah satu cara kerja. Jadi misalnya cara kerjanya kita tinggal misalnya ambil smartphone kita, kemudian kita unduh gitu, kita download, terus kemudian kita upload fotonya, contoh misalnya pelaporan mengenai parkir liar gitu. Nah misalnya nanti langsung akan masuk ke dalam portal smartcity.jakarta.go.id. Nah seperti ini. Ini laporan yang diambil dari Clue, social media Clue. Kemudian pemerintah juga langsung terima hasilnya dan akan bisa langsung kasih feedback lagi kepada user. Nah sekarang sudah daerah parkir tadi sudah ditindaklanjut gitu. Jadi misalnya juga banyak, ada sekitar 15 kategori dari isu yang ada di Jakarta yang sudah terintegrasi dengan pemerintah dan Clue. Terima kasih. Ya, Nastiti, selain masalah pelaporan, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Jakarta Smart City untuk memudahkan dan juga Clue untuk memudahkan aktivitas sehari-harinya, seperti misalnya memantau kemacetan, sehingga masyarakat bisa memilih jalan-jalan mana saja yang kemungkinan tidak kemacetannya rendah, sehingga bisa lebih cepat sampai kepada tujuan. Ya, Nastiti. Baik, terima kasih Faizin. Salam untuk rekan-rekan di Balai Kota. Pemirsa, reporter Faizin Adi dan juru kamera Ali Amran melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Muniaga. Pemda DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Wali Kota Bandung bertemu untuk pengamanan jelang pertandingan final antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC pada hari Minggu. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pengamanan final Piala Presiden, kita langsung bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Krisdianto dari Polda Metro Jaya. Ya Sadrina, bagaimana hasil perbincangan terkait pengamanan jelang pertandingan final antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC?
Ya, Vero, hasil pertemuan antara Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Tito Karnavian, kemudian Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Wali Kota Bandung beserta Ketua Komite Piala Sudirman, Piala Presiden maksud kami, Piala Presiden 2015 yaitu Marwarar Sirait dan juga sejumlah koordinator dari The Jackmania dan juga Persib Bandung. Ini menghasilkan bahwa dinyatakan kesiapan pengamanan dari Piala Presiden ini oleh Polda Metro Jaya. Di sini memang Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 10.000 para personil yang akan berjaga-jaga di sini, dan ini pengamanan akan dilakukan di sejumlah titik, di antaranya adalah pintu masuk Jakarta seperti daerah Bogor, Depok, Tangerang dan juga Bekasi, dan juga sejumlah jalan tol yang mengarah dari arah Bandung ke Jakarta, dan juga sejumlah titik lainnya seperti di stasiun kereta api seperti stasiun Jatinegara, kemudian Senen dan juga Gambir. Dari pihak Polda juga akan mensterilisasi dan juga akan mensweeping seperti itu personel dan juga para supporter Bobotoh dan juga Viking dari Persib Bandung ini untuk menghindari adanya pembawaan alat yang akan mengakibatkan kericuhan seperti tongkat, alat senjata api dan juga lainnya. Vero. Ya, Sadrina, lantas kemudian apa himbauan khusus Wali Kota Bandung kepada para supporter Bobotoh? Dalam pemaparan tadi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini berpesan kepada Bobotoh dan juga Viking, supporter dari Persib, agar menjaga diri. Ini terkait dengan supporter dari Persib ini adalah menjadi tamu kepada ataupun menjadi tamu ke Jakarta melawan Sriwijaya Football Club dari Palembang. Dan ini juga disarankan kepada seluruh supporter agar tidak membawa spanduk dan juga tidak menyanyikan lagu-lagu yang provokatif dan juga menyinggung dari The Jackmania. Selain itu tadi juga Ridwan Kamil menghimbau agar tetap tertib dan juga menjaga kebersihan Jakarta. Memang pengamanan dari Piala Presiden 2015 ini menjadi sangat penting. Ini terkait dengan kericuhan yang kerap kali terjadi dari ataupun antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Dari tahun 1995 memang ada 8 kasus kericuhan antara kedua klub ini, di mana memang sejak 1995 sampai dengan 2012 ada setidaknya 3 orang tewas dan juga puluhan orang lainnya ini menjadi luka-luka. Dan inilah menjadi sangat penting pada tanggal 18 Oktober 2015 nanti. Ini adalah pengamanan dari Polda Metro Jaya. Demikian kembali ke Vero. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia dan juru kamera Krisdianto melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pihak penyelenggara final Piala Presiden Mahaka Entertain bersama Kepolisian Daerah DKI Jakarta menyambangi Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Pertemuan ini untuk memastikan final Piala Presiden yang akan dihelat pada hari Minggu mendatang berjalan lancar. Pihak Mahaka Entertain selaku penyelenggara Piala Presiden melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran partai final Piala Presiden. Ketua Steering Komite Mahaka Entertain Marwarar Sirait mengatakan kehadirannya menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai bentuk keseriusan Mahaka menjaga keamanan agar Piala Presiden bisa berjalan lancar. Sementara untuk mengawal keamanan di sekitar kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Polda Metro Jaya telah mengerahkan hampir 10.000 personel. Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian juga meminta kepada warga Jakarta menghindari jalan di sekitar Senayan pada saat pertandingan berlangsung. Hari ini tentu sebagai kepala daerah saya datang, ya, kita ada koordinasi dan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden untuk bertemu dengan Pak Ahok. Nanti juga kita dengan Kapolda Metro Jaya. Dari sini kita akan ke Polda Metro Jaya bersama dengan Pangdam Pak Teddy, ya, sama-sama kita mempersiapkan secara serius. Jadi prinsipnya lah untuk menyejukkan suasana antara para pendukung. Pertandingan sendiri sebenarnya nggak ada masalah, ya. Tapi pendukung kan biasa, bola kan gitu, ya. Kita akan lakukan pengamanan itu ketat di GBK. Nah, kita mengimbau supaya satu, warga masyarakat sebaiknya dari jam 12-an itu, jam 12 hari Minggu sampai dengan jam 23 atau jam 24.00
sudah baiknya menghindari GBK karena ini masa cukup banyak, bis cukup banyak, akan terjadi kemacetan di sana. Jadi hindari GBK. Tidak ada rekayasa lalu lintas. Ada. Sementara supporter Persija menggelar unjuk rasa di lokasi konferensi pers panitia Piala Presiden berlangsung. Mereka menolak penyelenggara final Piala Presiden yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam aksinya, supporter Persija ini membentangkan spanduk berupa penolakan Jakarta sebagai tempat digelar final Piala Presiden. Mereka berharap laga final yang berpotensi menimbulkan kerusuhan itu tidak digelar di Jakarta. Jika pertandingan tetap berlangsung, Jakmania menuntut agar mereka juga diizinkan datang ke Bandung jika Persija bertandang ke markas Persib. 8 Mei 2004 habis oleh polisi di sana. Nah, di sini sekarang kita cuma menuntut. Kepolisian akan mengawal rombongan supporter dua klub Persib Bandung dan Sriwijaya Palembang pada ajang final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Minggu yang akan datang. Kapolri Jenderal Polisi Badroni Haiti mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyaksikan laga final agar menggunakan transportasi umum demi kelancaran lalu lintas. Jadi kan kita antisipasi supporter-supporter baik yang dari Jawa Barat maupun yang dari Palembang, oleh karena termasuk juga yang dari Jakarta. Oleh karena itu kita berharap kita sudah range tadi dari Pak Kapolda Metro sudah dan Kapolda Jabar sudah akan melakukan pengawalan. Oleh karena itu harapan kita berangkatnya dari sana dikoordinir, kemudian dilakukan pengawalan sehingga semuanya kita harapkan bisa menggunakan kendaraan maupun menggunakan kereta. Kendaraan bus maksud saya, ataupun ada juga yang disiapkan truk dari TNI untuk bisa kita bawa ke GBK. Jelang partai final Piala Presiden antara Persib Bandung dan Sriwijaya Palembang Stadion Gelora Bung Karno Minggu malam, sejumlah persiapan terus dilakukan. Pihak kepolisian berjanji akan mengawal supporter kedua tim untuk mengantisipasi bentrokan antar pendukung. Sriwijaya FC berhasil maju ke babak final Piala Presiden setelah menaklukkan Persebaya Surabaya yang berubah nama menjadi Bonex FC dalam 2 kali pertandingan. Sementara Persib berhasil menaklukkan Pusamania Borneo FC. Keduanya akan bertemu dalam partai final Piala Presiden Minggu malam nanti. Pihak kepolisian meminta kedua pendukung tim untuk tertib dan tetap sportif dalam mendukung tim masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti meminta agar para supporter menggunakan transportasi umum demi kelancaran lalu lintas Jakarta jelang laga berlangsung. Polisi telah menyiapkan sejumlah langkah menghindari bentrok antar pendukung tim. Jadi kan kita antisipasi supporter-supporter baik yang dari Jawa Barat maupun yang dari Palembang, oleh karena termasuk juga yang dari Jakarta. Oleh karena itu kita berharap kita sudah range tadi dari Pak Kapolda Metro sudah dan Kapolda Jabar sudah akan melakukan pengawalan. Oleh karena itu harapan kita berangkatnya dari sana dikoordinir, kemudian dilakukan pengawalan sehingga semuanya kita harapkan bisa menggunakan kendaraan maupun menggunakan kereta. Kendaraan bus maksud saya, ataupun ada juga yang disiapkan truk dari TNI untuk bisa kita bawa.